Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 5 Juli 2024 ya. Saya akan membahas ciri-ciri khas saham yang akan lanjut naik. Ya, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, dalam beberapa hari ini ISG-nya bagus banget dan banyak banget juga saham-saham yang bergerak naik. Nah, dari sebagian saham tersebut teman-teman, ada yang naiknya cuma sehari dua hari terus nggak naik lagi. Ada saham-saham yang berlanjut naik. Nah, bagaimana sih ciri-ciri khas dari saham-saham yang lanjut naik? Oke baik teman-teman, kita akan bahas dulu ISG-nya ya. Sebentar nanti akan saya bahas terkait yang tadi, yaitu ciri khas saham-saham yang lanjut naik. Seperti biasa kita cek dulu, ini adalah kondisi dari IHSG yang naik dan naik terus ya teman-teman. Ini seperti ini kondisi IHSG. Oke, kita akan bahas dulu ya. Jadi IHSG-nya ini masih lanjut naik dan hari ini sudah testing resistan di 7264. Nah, kalau seperti ini IHSG-nya udah hampir udah bullish lagi, teman-teman. 5 minggu tertekan ya. 1 2 3 4 ya. 4 minggu tertekan IHSG-nya sekarang sudah naik juga 3 minggu ini. Jadi genap ini akhir bulan, akhir minggu. Kita lihat minggu besok apakah IHSG-nya bisa di atas 7377. Kalau seperti itu tidak ada cerita lagi penurunan IHSG yang kemarin teman-teman ya. Penurunan 4 hari, 4 minggu sudah di cover dalam 3 minggu ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan tentu ketika turun kemarin pasti juga banyak porto teman-teman yang terseret. Saya pun demikian ya, karena tidak bisa semuanya bisa exit ya. Walaupun beberapa bisa, tapi nggak bisa. Jadi mesti saya mainkan dengan strategi. Ada yang saya cut loss cepat, ada yang saya harus average dan saya jual, saya trading tiap hari seperti itu. Ada pemasukan tiap hari sehingga numpuk terus earningnya itu di portofolio saya, sehingga walaupun saya masih nyangkut di saham tersebut di layer 1, tapi di layer 2, 3, 4 saya bisa trading di saham tersebut. Jadi setiap hari ada perkembangan portofolio. Oke teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyaknya saham-saham yang rebound dari dasar namun beberapa balik arah ya. Beberapa tidak jadi naik. Nih simpelnya adalah contohnya PTPP. PTPP bukannya tidak naik ya, tapi sementara seperti tertahan PTPP. Kemudian Wika masih tertahan 2 hari ini. Kemudian ADI ini juga masih tertahan. Namun ada beberapa saham yang kuat sekali reboundnya ya. BBRI boleh dibilang walaupun dalam kenaikannya ada tekanan tapi dia mampu balik. BMRI, banking terutama ya, seperti itu, walaupun ada tekanan tapi dia mampu balik. Saya juga mungkin untuk yang tadi PTPP, WSKT, Adikarya mungkin kalau kondisinya ini mungkin juga ini. Tapi saat ini yang memang menjadi fokus saya adalah saham-saham terkait perbankan, yang karena memang kemarin ada drive yang membuat kenapa dia turun sebegitu dalam seperti itu. Dan sekarang ketika kondisinya sudah memudar, istilahnya hal yang membuat saham-saham banking kemarin turun sudah mulai memudar dan kenyataannya adalah saham-saham ini sudah mulai running, maka ya saat ini kita harus positioning. Nah, di sini langsung saya bahas saja ya. Langsung sebagai contoh ya. Ini ciri khas beberapa ciri khas yang saham-saham yang akan naik ya, teman-teman. Langsung kita gaskan ke contoh saja. Oke. Contohnya BRI bisa kita gunain contoh nanti. TINS juga bisa ya. Kemudian BRPT. Nah, ini kebetulan saya langsung praktek ya. Beberapa memang memiliki setup ideal, beberapa tidak. Nah, yang ideal harus kita ikutin, yang tidak harus kita jaganin bagaimana, seperti itu. Oke, yang pertama ini saya bacakan dulu ya teman-teman. Saham-saham yang mau naik ya, tentu saham itu harus turun dulu yang dalam, mengalami penurunan yang dalam. Kalau cuma retracement mah enggak ya, enggak masuk di kriteria ini.
Jadi saham tersebut sudah mengalami penurunan yang dalam, contohnya BBRI, ya ini ya banking itu semuanya pada turun ya. Kemudian Telkom juga bisa, Telkom juga turun dalam ya, dan sudah ada perlawanan sebenarnya. Nah, di sini saya lebih ke contoh ke BBRI karena BBRI, BMRI, banking seperti itu karena tekanan jual di sektor ini sangat kuat sekali. Yang pertama, sebelum kita tahu saham yang akan rebound, maka kita akan mencari dulu saham yang turun dalam ya. Contohnya tadi sudah. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah di dalam trading saham itu, yang teman-teman harus perhatikan adalah timing ya teman-teman. Timing, saham sebagus apapun kalau lagi turun, teman-teman harus hati-hati, apalagi kalau turunnya dengan volume ya. Karena apa? Prinsip dari trading kalau teman-teman nggak mau keseret itu adalah kita membeli ketika mau naik, ya. Kita membeli ketika mau naik, betul. Dalam penurunan BRI ini ada banyak sekali stage, ada banyak sekali kondisi yang sepertinya ini saham mau naik sehingga kadang menipu, ya. Di sini pun saya beli dan buang karena ini memang retracement-nya masih sedikit sekali, jadi istilahnya belum terkoreksi banyak seperti TPIA. TPIA ini menarik, tapi dia nggak koreksi, jadi saya nggak terlalu senang untuk saat ini ya. Tapi kalau BBRI sudah koreksi dalam ya pasti senang. Nah sekarang kita analisa tadi sudah mengalami penurunan yang dalam. Ya, terus yang kedua ada tanda-tanda koreksi, ada tanda-tanda perlawanan dari candlenya. Yang pertama ini nggak bisa kita gunain ya. Terus saya di sini masuk dan harus keluar lagi. Kemudian di sini sempat masuk dan harus keluar lagi sekitar 7 kali. Cukup aman di sini masuk dan harus keluar lagi. Kenapa saya masuk? Karena di sini ada tanda-tanda pembalikan. Pembalikan dari candlenya ada pembalikan ya. Nggak apa-apa. Coba untuk masuk salah nggak apa-apa. Kalau salah keluar. Kalau nggak ya teman-teman manajemen mungkin dengan membeli secara bertahap ya, membeli pertama, kedua, ketiga. Tapi istilahnya itu adalah average down. Tetapi saya kurang suka hal tersebut karena saya paling suka adalah fresh buying at the bottom gitu loh. Ataupun membeli dengan harga yang paling bagus. Jadi mungkin kalau saya nekat mau membeli beberapa level, saya akan membelinya dalam beberapa level ya, bukan sekali beli gitu. Mungkin 3 sampai 5 level. Di sini saya masuk dan keluar. Kenapa? Karena ada tanda-tanda mau rebound dan ternyata gagal, saya harus keluar. Di sini saya masuk mungkin 2-3 kali dan sekarang saya udah masuk di sini di BRI di sekitar pokoknya dalam kenaikan ini saya udah 2 kali masuk ya. Jadi yang kedua harus ada tanda-tanda kenaikan. Biasanya dilihat dari candle ya. Biasanya dilihat dari candle yaitu ada doji yang pertama atau butuh konfirmasi ya. Doji itu seperti ini, tapi ini nggak ada konfirmasi ya. Ini ada konfirmasi tapi mentah ya. Ini ada konfirmasi dan besok langsung dijawab. Ini testing support terus seperti itu. Kita harus bisa ngebaca candlenya. Ada bentuk candle doji butuh konfirmasi besok mau naik atau turun. Bila mana konfirmasinya adalah naik, maka kita bisa spec buy di titik tersebut ya. Nah kemudian ketika ada konfirmasi ya, seperti ini BRI ini ya teman-teman. Ini kita lihat dulu. BRI ini di sini setelah candle yang ini, yang paling akhir ini, dia besoknya ada konfirmasi candlenya naik dan didorong volume. Jadi di sini harus ada kata-kata ketika naik ada dorongan volume ya. Teman-teman bisa ngelihat ya. Ketika naik ada dorongan volume itu. Bisa ngelihat di volumenya. Nah ini ya, ketika dia naik di sini ada dorongan volume, ketika dia naik ada dorongan volume terus seperti itu. Contohnya di TINS ya, ini nggak begitu kentara memang TINS ini pelan-pelan, tapi saya tetap hold mensikapi saham yang ada technical naik tapi volumenya kecil ya nggak apa-apa. Buktinya juga TINS juga naik. Mungkin kita cari contoh yang lain, BRPT. Nah ini contoh yang bagus. Ketika dia naik, volumenya ada naik. Dan yang paling bagus harus ditambah asingnya net buy. Jadi ini sekalian saya bahas ya. Jadi harganya naik, didorong volume ya. Ketika harganya naik didorong volume. Dan kalau bisa asingnya ikut buy. Jadi di TINS mungkin, nah ini ketika ada kenaikan asingnya masuk buy ya. Terus kemudian
Karena ini adalah tipikal saham-saham yang rebound dari dasar, teman-teman. Tipikal saham-saham yang rebound dari dasar, maka mengalami penurunan area tersebut. Tentu banyak orang-orang yang nyangkut ya. Di sini mungkin nyangkut nggak mau keluar. Kalau saya kan nyangkut keluar. Yang kedua di sini nyangkut nggak mau keluar. Nah, masing-masing orang yang nyangkut dan nggak mau keluar itu dia ngebentuk satu resistan sehingga ketika naik ini akan mencoba menghalangi dengan cara menjual. Ya istilahnya orang keluar dulu ketika harganya bergerak ke kanan atau naik orang dibuang barang ya terus terang turun ya. Ini juga sering saya wanti-wanti ke teman-teman ketika melihat satu saham yang akan naik tapi dia turunnya dalam sebelumnya. Contoh simpelnya adalah BRPT teman-teman. Nah BRPT ini saya wanti-wanti bolak-balik. Kenapa? Karena dalam rentang gerak yang panjang seperti ini ya, dia ada percobaan naik di sini gagal. Ini 50 retracement karena di sini juga dimungkinkan ada orang-orang yang nyangkut sebelumnya. Oke, sudah ngebentuk satu sangkutan orang-orang yang masuk sebelumnya itu menjadi resistan. Jadi selalu saya sampaikan ketika satu saham yang pernah turun dalam dan kemudian rebound, maka perhatikan resistan-resistannya dan perhatikan jendolan-jendolannya. Karena apa? Di situ dimungkinkan menjadi resistan. Nah, ini seperti BRPT ini kondisinya belum sempurna. Kenapa? Karena di sini resistan ini belum dilewati. Ini belum dilewati. Jadi poin berikutnya adalah ketika naik dimungkinkan dia ada resistan. Dan resistan itu mampu tidak dilewatin. Kalau mampu dengan volume sekali lagi mendobrak resistan itu ya dia lanjut. Contohnya sepertinya ada di TINS. Coba saya lihat. Iya ini bisa terjadi cuman ini volumenya kurang ya teman-teman. Makanya saya agak pelan-pelan menambah di TINS ini karena ketika naik pelan-pelan volume dorongannya kurang ya. Mungkin bisa dilihat di saham Adaro kali ya. Coba kita cek dulu. Ini juga volumenya kurang ya. Di mana ya? BBRI kayaknya ya. BBRI ini juga ini kalau BBRI oke ya, ketika naik ada dorongan volume begitu. Cuman kalau dilihat asingnya dia memang banyak net sell ya beberapa hari. Oke, saya lanjut deh. Tadi udah ya, harga naik, volume naik, kemudian asingnya ngedorong naik dan ketika ketemu resistan mungkin dia balik arah. Kalau enggak, kalau dia bisa menjebol resistan dengan volume maka dia akan lanjut ya. Kemudian adalah yang kalau teman-teman nih bisa ngelihat pergerakan saham tersebut adalah bid overnya. Ini khusus teman-teman yang bisa di depan layar. Nah, terkait bid over, ini perbandingan dari, ini jeleknya sekarang ini kita nggak bisa lihat komposisi bid over ya. Kita harus bisa ngelihat komposisi bid overnya ya teman-teman. Saham-saham yang bagus itu komposisinya ketika dia bergerak intraday itu, maka bidnya ini harus lebih tebal daripada over. Contohnya di ATLA ya, ATLA atau apa ya, banyak. Yang mana overnya hari ini bidnya jauh lebih tebal ketika dia bergerak ke kanan ya. Dan ketika overnya ini sudah habis dimakan oleh orang yang hajar kanan, maka di over ini bergerak ke kiri ya, bergerak ke kiri atau overnya berganti ke bid ya. Kemudian harga akan bergerak ke kanan alias naik terus seperti itu. Ya. Terus rata-rata average-nya juga tinggi di atas open-nya sehingga bentuk candle-nya adalah biasanya adalah open itu close itu sama dengan lebih tinggi daripada open-nya ya, kira-kira begitu. Itu terkait tape reading, tapi tape reading ini sifatnya hanya tambahan ya, teman-teman. Tape reading ini sifatnya hanya tambahan. Mungkin bisa kalau teman-teman yang mau ngecek kondisinya bisa juga menggunakan buy over. Misalkan contohnya kita cek di sini ya, BBRI. BBRI hari ini 30, ini kondisinya BBRI saat ini memang masih naik tapi kondisinya hari ini banyak yang jualannya. Banyak yang jualan dari mana? Dari selling side-nya 63%. Ini informasi ini bisa kita gunakan. Nah, di sini terlihat di awal BRI masih ada yang hajar kanan, tapi di sesi 2 banyak yang TP. Ya karena kenaikannya udah kenceng. Nah, kita cek dulu di ATLA karena dia sempat naik turun. Nah, ini masih cukup stabil walaupun di akhir banyak yang buang. Coba kita lihat BRPT, harusnya di akhir dia banyak yang buang, teman-teman. Nah, BRPT cukup stabil di awal, di akhir banyak yang buang ya. Terus apalagi ya teman-teman? TINS ya. Coba TINS di akhirnya kan bagus ya.
Nah, ini beda. Di TINS ini hijaunya di atas, artinya dia hajar kanannya kuat ya. Hajar kanan kuat itu berarti makan kanan atau makan overnya kuat nih. Terlihat dari sini 66% ya. Yang buying side atau hajar kanan ya. Jadi ini salah satu syaratnya adalah secara tape reading harus rakus makan ke kanan ya. Harus rakus makan ke kanan secara tape readingnya seperti itu. Ini informasi tambahan. Oke, kemudian broker asing sudah. Asing net buy sudah, terus kemudian tahan banting. Nah teman-teman, yang dimaksud tahan banting ini apa? Jadi gini teman-teman, tahan banting ini teman-teman kalau teman-teman yang bisa ngelihat secara tape reading ya, teman-teman bisa ngelihat secara tape reading, artinya tahan banting ini adalah ketika dia dijual itu dia bisa segera recover, yaitu orang yang ngeguyur tadi beberapa lapis gitu, segera bidnya itu terisi dan bahkan hajar kanan ya. Itu banyak sekali terjadi di saham-saham yang bukan saham yang bid overnya tebel ya. Saya sih ngelihat banyak di BRPT hari ini. Sayang saya nggak bisa ngelihat karena ini per closingnya udah ini. Jadi BRPT sempat diguyur nih dari 1000 berapa ya? 1000. Kita lihat dulu, BRPT itu open di 1270 ya, saya nggak ngambil, baru kemudian ditekan sampai 1220-an, saya masuk di 1225 ya, baru saya jual lagi teman-teman di berapa gitu, saya trading cepat saja karena di sini saya punya barangnya, saya hold dan juga saya trading. Jadi karena saya hafal posisi support resistan dari BRPT sehingga ketika ada bantingan dari BRPT ini saya masuk ya. Ini termasuk tahan bantingnya adalah dalam beberapa hari ini ketika ada yang guyur di bid dari over ya. Dia dari over buang ke bid itu segera muncul yang mau ngebuy ya, dia memenuhi bid ini langsung terpenuhi. Nah, biasanya saya untuk trading cepat ketika ada yang guyur 3 lapis 1, 2, 3 atau 4 saya langsung masuk di lapis yang paling kosong tadi, baru kemudian ketika harga sudah segera terisi, saya akan pasang di kanan sekitar 2 atau 3 lapis di sini. Saya biasanya seperti itu untuk trading cepat. Nah, kalau misalkan diguyur nggak tahan, artinya bidnya orang ditarik semua, terus bidnya orang nggak jadi beli, nggak berani ajar kanan. Nah, itu berarti apa? Tidak tahan banting. Biasanya terjadi pada saham-saham yang kecil. Market cap-nya ya teman-teman. Kalau BRPT ini kan tebel. Nah terus kemudian kita cek kembali ATLA nih. Market cap-nya juga kecil hitungannya. Terus kita cek TINS. TINS ini besar sepertinya teman-teman. TINS cukup besar ya. Karena Adi Wika ini 5 sekian. Berarti TINS ini besar. Oke. Jadi kalau diguyur dia segera bisa recover bidnya. Yaitu orang-orang segera pasang buy lagi. Seperti itu. Atau bahkan hajar kanan. Itu salah satu cirinya dia tahan banting. Terus kemudian salah satu cirinya adalah ketika market merah ya teman-teman. Ketika market merah misalkan nih regional lagi merah atau pokoknya kondisi regional lagi nggak bagus. Secara umum saham-saham akan memerah ya. Secara umum saham-saham akan memerah. Namun saham-saham yang ini yang top ya. Saham-saham yang diakum asing seperti itu atau dibeli banyak atau sedang menarik sekali secara teknikal, biasanya dia juga akan koreksi tapi cepat sekali balik. Itu biasanya terjadi di BCA ya kalau teman-teman. Koreksi tapi cepat balik ya. Tapi kalau akhir-akhir ini memang sering merah juga BCA ya. Nah teman-teman pokoknya lihat aja deh saham inceran teman-teman apa. Contohnya misalkan sekarang BBRI. Nah kalau misalkan hari Senin besok kondisi regional pagi sama Amerika hari ini nggak bagus, kemungkinan besok mungkin akan turun dulu atau kondisi nggak begitu nyaman marketnya, orang cenderung akan buang barang dulu. Tapi disitulah justru kita ngelihat buangannya sampai seberapa. Oh buangannya ternyata sebentar aja langsung diajar kanan. Nah itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa saham itu kuat bantingan ya teman-teman. Oke seperti itu. Jadi itu kira-kira contohnya ya, saya nggak bisa ngebuat ilustrasinya, tapi kalau teman-teman mendengarkan dari awal sampai akhir, saya rasa bisa seperti itu. Langsung kita contohin beberapa saham yang udah saya sampaikan tadi. Yang pertama TINS ya. Nah teman-teman bisa lihat ya,
Jadi ini secara harga naik terus ya. Ini sih ideal sih untuk TINS ini teman-teman. TINS ini ideal sih. Jadi naik ya, mengalami koreksi. Nah ini Fibo-nya juga ideal ya. Koreksi support pertama, break 38, target 61, nggak kesampaian, cuma sampai 50 karena di sini ada demand ya. Nah setelah dia turun, ada candle Marubozu hitam. Sebenarnya ini bukan tanda signal pembalikan, tapi ternyata besoknya turun. Nah ini yang membuat saya agak hati-hati di TINS adalah ketika naik closingnya ada koreksi begitu. Namun karena cukup sering saya ngebahas TINS dan melihat dia pergerakan yang cukup konsisten, saya pelan-pelan naik. Jadi dia ada turning ya, kemudian naik ya, ketemu resistan demi resistan dia bisa lewatin. Dan ini sayang volumenya belum. Harusnya kalau ini volumenya gede begini, dia akan lebih powerful ya. Nah terus kondisinya adalah ketika naik, volumenya juga harus tinggi ya. Ketika naik volumenya harus tinggi. Kalau TINS tadi tidak terpenuhi, tapi nggak apa-apa. Itu untuk kehati-hatian saja. Ketika naik harganya volumenya tinggi dan asing kalau bisa buy ya. Ini bisa menjadi indikator tambahan. Saya contohkan seperti itu ya. Terus apa ya? Oh ini tekanan jual ada tapi dia tetap balik. Tekanan jual ada tetap mampu melawan. Terjadi di TINS, contoh lagi BBRI. Sama demikian walaupun ada tekanan jual dia masih mampu dan ketika naik ke atas ada dorongan volume dan ketika naik beberapa hari ini di BBRI ini asingnya sudah mulai buy ya. Oke, kemudian BRPT ya. Ini langsung contoh. Asingnya juga udah mulai buy ketika dia naik ya, dan di BRPT ini juga ada resistan-resistan yang mampu dia dilewatin. Namun yang menjadi perhatian adalah ini sudah dekat di 38 retracement, ini udah dekat di 50 retracement di mana sebelumnya dia gak mampu. Kecuali nanti dia mampu menjebol 50 retracement dengan volume, kemungkinan dia akan lanjut ke sekitar 2000 untuk BRPT. Jadi contohnya itu ya. BRPT, TINS, ATLA, kemudian banking. Oh ya ini ada lagi Adaro juga sama tapi koreksinya kan dia tidak dalam ya. Mungkin ini bisa ITMG. Nah ini dalam, ini bisa juga dan contohnya adalah ini ketika naik ketemu resistan lewat ya. Resistan ini dilewatin, volume cukup besar tapi tidak terlalu besar ya. Terus kemudian Indomaret juga asingnya masuk ya ketika naik ya. Ada perlawanan ini di sekitar 50 retracement. Jadi ini teman-teman harus menunggu nanti ketika break 50 retracement ini ada dorongan volume atau enggak. Oke teman-teman, saya rasa itu ya. Kalau teman-teman masih belum paham, silahkan teman-teman ulang ya, seperti itu. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.